Number four. Number three. Number two. Number one. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Kalau Anda berani membuka video ini, maka Anda akan merasakan jin dalam tubuh Anda. Nah, tentunya penjelasan ini akan lebih mendalam tentang pengenalan diri kita yang jauh lebih masuk ke samudra pengetahuan tentang hakikat diri kita dan unsur-unsur yang ada dalam diri kita, dan jin yang berada dalam tubuh kita. Salah satunya yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah yaitu jin korin, yang Anda bisa lihat dalilnya ya, yang dimana semua manusia itu didampingi oleh jin di dalam tubuhnya, termasuk Rasulullah itu sendiri. Dan karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditaklukkanlah jin itu yang berada pada Rasulullah SAW. Jadi sebelum jauh lebih dalam kita lanjut ke penjelasan ini, tonton sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah ya karena ketidakpahaman Anda. Dan ulangi ataukah minta petunjuk pada kiai Anda kalau kurang mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Nah, tentunya dalam surah Al-A'raf ayat 27 ya, seperti yang saya tampilkan, itu jin itu melihat kita dari suatu tempat yang kita tidak bisa melihatnya. Dan di dalam dalil lain juga bahwa yang hanya mampu melihat wujud asli jin yaitu nabi dan rasul yang dikehendaki. Dan ketika bulan puasa, dalam hadis yang saya tampilkan bahwa setan-setan dan jin dibelenggu ya ketika bulan puasa. Kenapa kalau bulan puasa Anda masih melihat orang di YouTube ataukah di tempat lain masih melihat penampakan jin ataukah setan ya, padahal bulan puasa itu jin itu dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini yang kita akan kupas jauh lebih dalam ya. Dan di Al-A'raf itu juga bahwa jin-jin ataukah setan-setan itu bersama orang-orang yang tidak beriman. Dan kita semua, masing-masing manusia itu memiliki jin di dalam tubuh kita yang akan kita analisa dan dalami makna yang dari dalil-dalil yang saya jelaskan ya. Nah, tentunya di video sebelumnya yang saya upload seminggu yang lalu kurang lebih ya, itu berbicara dengan 6 kembaran diri. Itu secara umum saya kategorikan. Sebenarnya jin itu masing-masing manusia memiliki ya. Dalam sebuah ayat, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia ya. Nah, kenapa dari jin dan manusia? Karena sebenarnya mereka ada di dalam diri kita. Kita akan menganalisa
Jin ini terbuat dari ujung api yang tidak berasap, ya, ujung api yang dimana api itu memiliki ciri dan karakter itu panas dan ketika dia kena angin semakin membara. Ketika Anda sakit hati, ya, ataukah Anda iri dengki, ataukah di dalam diri kita yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, ya. Jadi ketika kita muncul amarah karena sebuah kejadian, misalnya Anda punya anak, ya, tapi anak Anda nakal sampai membuat amarah Anda meningkat, sehingga amarah yang tinggi membuat Anda emosi ataukah melakukan angkara murka yang menutup kesadaran Anda, kesadaran akal logika Anda, kesadaran apa yang Anda sudah pelajari tentang ilmu agama, dan kesadaran tentang cara menjalani hidup atau mendidik anak Anda. Itu ketika angkara murka menguasai, maka semua yang saya sebutkan tadi hilang menjadi hitam, gelap. Seolah-olah Anda seperti dirasuki oleh angkara murka ataukah bisikan yang membuat Anda sampai berani memukul ataukah membentak-bentak tanpa menghiraukan apa yang Anda sudah pelajari. Nah, maksudnya adalah ketika kita marah sampai ilmu yang kita pelajari tentang agama hilang, apa yang kita pelajari tentang akhlak hilang, gelap, akal pikiran dan kesadaran kita tertutup, maka itu jinlah yang mendominasi di tubuh kita. Dan ketika kita marah, maka badan kita ini serasa panas dan bahkan berani membunuh, ya. Ketika seseorang diselingkuhi oleh istrinya ataukah digerebek, misalnya ngamar dengan lelaki lain, itu bisa gelap. Ilmu agama yang dipelajari, ilmu etika atau akhlak yang dari kecil dia belajar di pesantren itu bisa hilang dan dikuasai oleh angkara murka yang membuat kita ataukah orang tersebut berani membunuh selingkuhannya ataukah istrinya. Nah, itulah fenomena yang terjadi di dunia ini. Itu semakin Anda ikuti angkara murka itu, si jin semakin tertawa dan Anda dirasuki oleh jin, dikuasai oleh jin di tubuh Anda. Setiap manusia itu masing-masing memiliki jin, ya. Kalau yang Rasulullah sebutkan itu jin korin, ya. Dan itulah rasanya kalau Anda dikuasai jin. Angkara murka Anda dominan sehingga Anda lupa segala-galanya. Nah, makanya dalam surat Al-A'raf ayat 27 itu orang-orang yang tidak beriman yang melakukan angkara murka, kejahatan ataukah hal-hal yang dibenci oleh Tuhan itu dipimpin oleh jin ataukah setan-setan. Maksudnya adalah manusia itu didominasi oleh angkara murkanya, sehingga logikanya ketutup, kasih sayangnya tertutup, ilmu agamanya tertutup, segala-gala yang menyangkut kebaikan itu tertutup. Sehingga ketika angkara murka ataukah kemarahan itu mendominasi, itulah rasanya badan Anda lagi dikuasai jin. Mudah-mudahan Anda mengerti. Nah, dalam bulan puasa, kenapa jin dan setan dibelenggu? Kenapa malah penampakan banyak? Sebenarnya jin yang sesungguhnya itu, yang dimaksud dalam dalil itu adalah jin di masing-masing manusia muslim yang melakukan ritual puasa untuk menaklukkan jin di masing-masing manusia tersebut. Karena ketika manusia menahan pandangan dari hal-hal, misalnya Anda melihat cewek seksi, Anda tahan pandangan. Ketika Anda lapar, Anda belajar menahan kesabaran. Ketika Anda tidak minum, Anda haus, Anda lapar, ataukah Anda melihat orang yang lebih dimudahkan rezekinya oleh Tuhan, Anda sabar, Anda tidak iri hati, tidak dengki, diajarkan untuk tidak amarah, maka jin yang di masing-masing manusia yang melakukan ritual ibadah puasa itu ditaklukkan,
ditundukkan dan membuat dia tidak bisa berkutik. Nah, itulah yang dimaksud dengan dibelenggu ya. Jadi ketika manusia melakukan sebulan puasa, si angkara murka itu dibelenggu, ataukah api panas yang saya bilang tadi, jin tercipta dari ujung api yang tidak berasap dan membutakan segala-gala akal, logika, pikiran, kesadaran dan ilmu agama, itu ditaklukkan dengan melakukan puasa ya. Dan juga jin ini join dengan hawa nafsu, yang saya bilang hawa nafsu itu direndam di dalam air selama puluhan ribu tahun. Dia tetap tidak mengaku Tuhan sebagai penciptanya. Ya, aku, kamu ya, ketika ditanya oleh Tuhan. Ketika dia dibakar selama puluhan ribu tahun, si hawa nafsu dengan gengnya si jin ini mengatakan ya kamu, aku. Tapi ketika diberikan puasa oleh Tuhan, maka dia mengatakan akulah hamba, engkaulah Tuhanku ya Allah. Nah, jadi itu menaklukkan jin yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana si jin tidak bisa kita lihat? Ya tidak akan bisa kita lihat, karena dia itu software bisikan yang di dalam diri kita. Setiap manusia itu punya, itu software bisa disebut makhluk yang berbisik, yang selalu menyuruh kita untuk melakukan iri hati, angkara murka. Nah, bisikan itulah yang disebut software ya. Kalau kita mau lihat fisiknya tidak bisa, ataukah gaibnya pun tidak bisa secara logika, karena dia itu software, bisa disebut makhluk yang tetap berbisik setiap waktu. Nah, sebenarnya kalau seandainya dia dibentuk menjadi manusia software itu, maka mukanya akan seperti kita. Bedanya mungkin dia fisiknya itu menyala seperti api merah ya, tapi wajahnya seperti kita, karena masing-masing manusia itu di dalam dirinya ada jin. Makanya orang yang korupsi itu dia didominasi oleh jin yang berbisik, karena agama yang dia pelajari itu dia lupa, hukum menzolimi orang itu dia lupa, memakan uang masyarakat dia lupa, sehingga jinlah yang mendominasi. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 27 bahwa orang-orang yang jahat atau tidak beriman dikuasai oleh setan dan jin ya. Dan bisa disebut makhluk sama dengan sesuatu yang berbisik yang disebut Al-Quran Kodim ya, ataukah bisa disebut Ruh Suci, atau bisa disebut Ruh Kudus, bisa juga disebut Sang Mangku Bumi kalau orang Jawa ya, ada menyebutnya juga Sang Petunjuk, macam-macam sebutan. Nah, itu bisa disebut makhluk karena dia berbisik kebaikan setiap waktu. Makanya Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijaga atau wali-wali itu duduk diam, jangan ibadah, jangan melakukan zikir, duduk diam dan renungkan, dengarkan semua bisikan di dalam dada kita. Sehingga Sunan Kalijaga itu di silsilahnya hampir kurang lebih 10 tahun untuk membedakan yang mana sih jin ataukah yang berbisik kejahatan, yang mana sih Al-Quran Kodim dan sebagainya. Dia sampai 10 tahun untuk membedakan yang mana yang ini dan itu. Dan Ruh Kudus atau Ruh Suci itu selalu berlandaskan dengan kasih dan sayang ya. Makanya bahasa simpelnya bisa kita sebut nurani. Nah, itu penjelasan jin. Jadi yang dibelenggu di bulan puasa itu adalah software yang berbisik yang membuat Anda lupa ketika Anda marah, ketika Anda korupsi, ketika Anda disuruh untuk melakukan kejahatan, mencuri, atau orang-orang yang memperkosa, atau orang-orang yang bunuh diri, ataukah orang yang membunuh orang. Mereka itu ketika melakukan kejahatan itu lagi dikuasai oleh jin, menutup logika, kesadaran dan ilmu pengetahuannya. Dan itulah rasanya ketika Anda dikuasai oleh jin, ketika Anda sangat sakit hati sehingga lupa segala-galanya. Itulah rasanya Anda dikuasai oleh jin di masing-masing tubuh manusia di dunia ini. Semoga Anda paham dan mengerti penjelasan pada video singkat Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Dan ulangi kalau Anda tidak paham, dan kaji apa yang saya sebut ini dalam video singkat ini. Mudah-mudahan Anda mengerti.
Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya ya untuk mengembangkan, untuk memberikan informasi supaya teman-teman Nusantara semakin cerdas dan semakin tahu hakikat dirinya dengan Tuhan. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Anda bisa kunjungi juga channel ketiga saya, itu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan, yang khusus membahas tentang keindahan dengan kualitas-kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas.